Tes. Saudara terdakwa Muhammad Syahrir, bisa dengar suara kami? Ya, alhamdulillah kedengaran. Dengar ya. Saudara berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kami sampaikan bahwa penuntut umum dan tim penasihat hukum saudara sudah berada di ruang sidang, maka sidang akan kita mulai. Sidang perkara nomor 18 Pitsus PPK 2023 PN Pekanbaru dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Syahrir dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Oleh karena terdakwa menyatakan berada dalam sehat, kami tanyakan selanjutnya, saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, siap ya. Baik. Sesuai dengan berita acara persidangan, penuntut umum akan menghadirkan saksi. Benar Pak? Benar ya. Sudah ada hadir? Hari ini kami menghadirkan 6 orang saksi ya. 6 orang saksi Pak ya. Silakan. Kepada saksi Umar Fatoni, Indi Kartika Dewi, Ini Veronica, Sidik Aulia Arnesia, Keseruan dan Diana pertama di dalam Jawa. Sambil berapa orang semua Pak? Ada 6 orang ini. 6 orang ya. Umar Fatoni, baik Pak ya. Agama Islam, PNS atau Kadin Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Betul. Benar Pak ya? Sehat Pak? Ya. Kenal dengan terdakwa Pak? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada ya. Bersedia disumpah sebelum memberi keterangan? Ya. Tidak. Ya. Kemudian Dwi Handaka Purnama. Siapa? Ya. Siapa yang mulia? Pak Dwi Handaka Purnama ya. Kantor dan seterusnya. Kenal dengan terdakwa Pak? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Ya. Saudara bersedia disumpah sebelum memberi keterangan? Bersedia yang mulia. Ya. Kemudian Sutrilwan. Ada yang mulia. Ya. Pak, agama Islam, Nah, pekerjaan PNS atau Kabak PU Kanwil BPN Riau. Ya. saat ini tidak lagi mulia. Sekarang tidak lagi Pak ya. Ini sampai tahun berapa ini Pak? Ya, Oktober 2022 kemarin yang mulia. Sekarang di mana Pak? Masih diambil BPN Provinsi Riau. Kenal dengan terdakwa Pak? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Ya. Saudara bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Yeni Veronica. Hadir yang mulia. Ya, Riau. Benar. Ya. Kenal dengan terdakwa itu? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Apakah ibu berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, boleh buka masker ya. Jadi kalau perlu ya sama ya sebenarnya seperti itu untuk memudahkan kita berkomunikasi ya. Walaupun katanya di Jakarta marah lagi ya Pak. Saya. Oke, kita lanjut. Ibu Indri Kartika Dewi. Yang mulia. Pekerjaan fungsional penata pertanahan muda Kanwil BPN Provinsi Riau. Kenal dengan terdakwa Bu? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Ya. Bersedia disumpah sebelum memberi keterangan? Bersedia. Baik. Sidik Aulia Ernesia. Siapa yang mulia? Pak, agama Islam, pekerjaan PNS atau analis hukum pertanahan Kanwil BPN Provinsi Riau. Kenal yang mulia. Kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Bersedia disumpah sebelum memberi keterangan? Bersedia. Kemudian Umar, udah semua ya? Ada temuan Bu, waktu Ibu memeriksa kelengkapan berkas permohonan perpanjangan HGU dari PCRI mulia. Kalau dari berdasarkan permen 4 2017 itu mereka telah memenuhi seluruh persyaratannya. Berdasarkan peraturan Menteri atau RPPR Ya, nomor nomor 4 tahun 2017. nomor 4 tahun 2017 tentang apa Bu? Standar pelayanan di Kementerian Agraria Sudah memenuhi. sudah memenuhi. Sudah Dilengkapi oleh mereka, Sudah oleh memenuhi. pemohon. Terus yang menjadi pada kita itu dari segi
ada beberapa dokumen pendukung yang belum yang masih harus kita minta kepada pemohon. Masih ingat apa dokumen pendukung yang belum dilengkapi Salah oleh PT satunya Alimilya? seperti surat klarifikasi dari BPKH, terus ada juga kita minta surat pernyataan dari pemohon. Ada beberapa dokumen lain. Ada beberapa dokumen. Itu yang untuk Kabupaten Kepulauan Seribu ya? Ya. Kalau yang untuk Kabupaten Kampar, jadi Minta lebih sama. tolong mic-nya didekatkan Pak, mana kan diterasa. Lebih sama Pak. Ada beberapa kekurangan karena kan sebenarnya persyaratan dokumen persyaratan haji itu tidak ada yang baku dalam artian ada di Permen 2010, ada di Permen 4 2017 dan 999 dokumen pendukung. Nah, itu kita minta perlengkapannya itu kita minta kekurangan itu kepada pemohon untuk dilengkapi. Gitu Pak. Ketika Ibu melakukan penelitian dan membuat resume terkait dengan kekurangan permohonan haji dari PT Alimilya Purwosari, itu sudah ada pengantar belum dari masing-masing kepala kantor pertanahan? Belum ada. Dari Pak Sidik juga belum ada, yang untuk Kabupaten Kampar belum ada. Seharusnya mekanismenya begini, balik ke Pak Umar Fatoni lagi saya ingin bertanya. Pernah dilaksanakan ekspor ya Pak? Pernah. Ekspor di mana Pak? Di Hotel Prima. Hotel Prima, tanggal 3 September 2021. Iya betul. Hari Jumat. Hari Jumat. Dimulai pukul 14 Iya. siang ya. 14 siang. Yang hadir siapa saja waktu itu? Yang hadir seluruh panitia B, yaitu Ketamlir selaku ketua panitia, anggotanya itu semua kepala bidang, instansi terkait, yaitu UPR, SDM, Disbud, dan Ada yang tertuang di sini. ya. Dalam BAP Bapak nomor 8. Jadi nomor 8 itu dari huruf A sampai dengan X. Ya. Itu dengan panitia B, semuanya ketua, Ya. ada yang hadir, anggota, Pak Dwi Andaka, termasuk Bapak juga sebagai anggota, sampai dengan huruf X, pembantu panitia B, kepala desa Sukamaju Kabupaten Kepulauan Betul. Seribu. Ya. Hadir semua Pak? Hadir. Hadir semua. Dalam ekspos ada solusinya bagaimana terdakwa waktu itu dalam ekspos tersebut yang diberikan oleh terdakwa? Menyikapi adanya perbedaan ini, satu sisi dinyatakan sudah memenuhi persyaratan keseluruhan, satu sisi lokasi yang diajukan ini belum ada sesuai dengan permintaan di kepala desa, maka pada waktu itu ketua panitia meminta semacam rekomendasi dari Bupati, apakah dengan kondisi ini setuju tidak dengan kebun yang ada di sini. Rekomendasi dari Bupati mana Pak? Konsep, Dari Bupati Kuansi. setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Seperti itu ya. Ya. Oke, Pak, ya. Ya. Setelah ekspor, bapak-bapak ibu terima uang dari PT Alimilya Purwosari? Iya, dikasih. Dikasih. Bapak dikasih berapa? Masih 15. 15 juta. Sudah dikembalikan? Sudah. Untuk apa Pak diterima diberikan uangnya Pak? Tidak disebutkan, mungkin sebutkan honor aja kita. Honor. Bu ini terima berapa Bu? Iya, ini ada berapa diterima? 40 juta. Untuk hotel berapa Bu? Untuk apa sekitar 15 kan? 15. Selebihnya? Selebihnya itu digunakan untuk operasional Pak. Untuk operasional. Dan seluruh Bu ini Veronica. ya Pak. Bapak Ibu terima berapa Bu? 7 juta. 7 juta. Iya. Pada saat setelah ekspor diberikan di hotel. Iya benar. Dari Pak Sudarso. Dari Pak Kasih. Iya. Pak Sidik? Terima berapa Pak? Saya terima 7 juta. Sudah dikembalikan semua ya? Kembalikan semua. Kita dari pipa kita ini Pak. Jadi sudah menjelaskan ya total penghasilan terdakwa sebagai kakak dari bulan September 2019 sampai dengan Agustus 2022 adalah 1.395.937 rupiah. Benar. Boleh Pak ya? Ya. Ada larangan ya Pak ya untuk menerima gratifikasi dan suap di kantor Kanwil BPN Riau. Ya kita ada imbauan dari pusat juga. Dari surat edaran dari Dirjen Kementerian ATR BPN nomor 155
tahun 2019 tanggal 4 Juli 2019 mengenai pengendalian gratifikasi dan dalam dokumen fakta integritas. Ya, benar. Betul ya Pak ya? Terdakwa pernah tanda tangan fakta integritas? Pernah? Pernah. Saudara pernah lihat surat fakta integritasnya yang ditandatangani oleh terdakwa? Terdakwa nggak saya. Ini waktu tadi di penyidikan ditunjukin Pak, yang terdakwa punya ya. Pernah diminta bantuan oleh terdakwa Pak? Waktu itu terdakwa menelpon melalui ajudannya Muhammad Teguh Saputra menyampaikan kepada Pak Triwan Bapak mau ke Jakarta. Ya, kami selama di kepala kantor, ya pernah ajudan nama Teguh telepon, minta Bapak mau ke Jakarta, seperti Pak. Ini waktu ditelepon sama Muhammad Teguh Saputra, Bapak sudah menjabat sebagai Kabak PU atau masih menjabat Waktu sebagai Kakanta Kampak? Kakanta Kampak. Kakanta Kampak. Di tahun berapa Pak? Pada tahun 2018 itu Pak. Wah, saudara terdakwa ini menjabat mulai dari tahun 2019 Pak. Pak 2020 Pak, 2020 sorry Pak, saya waktu jadi kepala kantor sini 19. Waktu ditelepon Muhammad Teguh Saputra tahun berapa Pak? Waktu masih di Kampak saya tahun 2018 Pak. Ini saudara menjelaskan kepala kantor pertanahan Kabupaten Kampak sejak 2019 sampai dengan 2021 dalam PP saudara nomor 4. Ya tahun 2020 Pak, saya pernah ditelepon Pak ya. Pernah ditelepon Bapak mau ke Jakarta. Ya, mereka Pak. iya. Iya itu maksudnya apa? Ya saya jawab iya itu aja Pak ya. Oh, dari tadi kalimat Bapak mau ke Jakarta yang disampaikan Muhammad Teguh Saputra kepada saya adalah permintaan bantuan uang yang diminta oleh Muhammad Haris kepada saya lewat Muhammad Teguh Saputra sebagai ajudannya. Dan pada saat itu permintaan tersebut tidak saya tanggapi hingga setelah kejadian itu Muhammad Haris tidak mulai suka kepada saya. Benar Pak? Saya rasa seperti itu Pak. Enggak, bukan. Saya mau tanya dulu, Bapak mau ke Jakarta, Bapak bisa mengartikan itu permintaan uang? Ya, selama itu kalau kita di BPN itu Pak, kalau ajudan minta ke Jakarta itu kita minta bantuan Pak ya. Minta bantuan? Ya. Apakah Bapak selama menjabat sebagai kepala kantor pertahanan di Kampar, ada teman-teman dari kepala kantor pertahanan di kabupaten lainnya yang menceritakan kepada saudara? Kalau di data kami seperti itu Pak, tapi siapa benar mereka di teleponnya saya kurang tahu Pak. Ada cerita bagaimana Pak selama kepala kantor pertanahan? Ya mereka biasanya tiket gitu Pak. Minta disiapkan tiket? Tiket, ya. Dalam bentuk uang tunai atau diberikan tiket? Saya kurang tahu Pak, mereka Ada seperti itu aja Pak. Ada permintaan bantuan? Seperti itu ceritanya Pak. Ini saudara juga pernah menjelaskan di BAP nomor 27, saya pernah mendengar dari kasih pendaftaran dan hak tanah Firdaus. Kasih pendaftaran dan hak tanah di mana Pak Firdaus ini Pak? Di Kampak. Di Kantor Kampak. Waktu Bapak menjabat sebagai Kepala kantor ya. Kampak. Pernah dimintakan untuk pembelian tiket pesawat pada saat dinas di Jakarta melalui suruhannya Muhammad Teguh Saputra. Ya keluhnya dan saya seperti itu Pak. Dia waktu dia pindah ke Kampak itu dia keluhan ke saya. Dia minta bantu tiket Pak. Keluhan beliau ke saya gitu Pak. Pak Firdaus pernah ngomong Ya. seperti itu. Dan juga kami dari Kantor pernah diminta patungan untuk pembayaran jamuan pada saat ada tamu dari Jakarta. Pak, yang jamuan itu Pak itu sepakat kita sama untuk di acara kalau ada tamu dari Jakarta itu untuk kan kita makan rame-rame Pak. Tamu dari Jakarta ini siapa Pak? Saat itu mungkin ada Pak Wamen saat itu Pak. Jadi kita patungan semua antar saat itu Pak untuk daya makan rame-rame itu Pak. Kurang lebih 5 juta sampai dengan 10 Ya. juta. Kantor ya. Pertanahan. Ya. 5 sampai 10 juta. Ya. Banyak 2 kali. Ya 2 kali. Tidak punya anggaran apa kami Pak untuk menjamu tamu? Kita nggak ada Pak, tinggal diambil Pak. Itu Pak. Pernah diminta seperti itu ya. Pada saat adanya kunjungan penyerahan sertifikat oleh Bapak Menteri ATR BPN Sofyan Ajalil dan pada saat kunjungan Wamen ATR BPN Surya Chandra pada saat akan meninjau tanah masyarakat yang masuk kawasan hutan yang terkena tol jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Ya. Betul Pak, waktu ada permintaan bantuan 5 sampai 10 juta itu. Itu bukan bantuan sepakatannya sama-sama kita rapat ya Pak ya. Konsumsi lah ya, Ya. konsumsi bersama. Konsumsi, Ya. Kalau biasanya itu Pak yang mulia. Kalau acara rame-rame itu kita pun di kantor-kantor akan sama bisa makan rame-rame. Apakah itu dikoordinir oleh terdakwa? Ya. Ya. Oke, lanjut Pak, yang lain. Pada saat saudara menjabat sebagai Kampak, pernah nggak menerima bantuan dari Sudarto
Kalau kantor Pak Darso ya saya pernah bantu kantor kami Pak. Pernah. Ya. Saudara ceritakan bagaimana sehingga itu pada tahun berapa itu? Itu sekitar 2022 Pak, kira awal 2022. 2021. Iya 2021. Nah, kan saudara apa kalau 2022 kan Sudah pindah, ya. saudara kan 2021 Agustus Ya. sudah pindah dari Kabak T Ya. kan. Jadi kalau kita memecahkan Ya sudah, itu tadi aja dari Pak. Bantuan apa itu? Berapa? Untuk apa? Gitu. dia bantu kita masang bikin papan Pak, papan kantor. Masang untuk bikin Papan pelapor. kantor ya, papan lobby kita Pak ya. Ya, berapa jumlahnya? Saat itu yang sebenarnya dikasihnya saya nggak tahu jumlahnya dikasihnya Sekarang sekitar lah, sekarang 60 Pak. 60.000. Iya, 60 juta. 60 juta. Tuh. Sudarso ini siapa? Dinas sosial kah? Panti asuhan atau apa? Orang perusahaan Pak. Orang perusahaan. Ada urusannya dengan kantor saudara? Waktu dia ngasih itu udah selesai Pak, nggak ada Pak, penjaraannya udah 4 bulan Pak ya. Sudah selesai. Tapi menurut saudara ada hubungannya nggak dengan urusan dia itu? Nggak ada nggak ada urusannya selesai Pak. Kami nggak tahu kita nggak tahu. Tapi kira-kira kalau ke kantor camat ada nggak dia kasih? Kan tidak. Enggak ada. Ya itu aja Pak. Terus panjang kali lebar. Biar saya tanya pajak saya biar nggak lama nanti kita mau jumatan ini. Apa jadinya dibuat solusi memecahkan persoalan tadi? Saya tanya. Dipecah akhirnya yang masuk kuansing akhirnya dari kamar dipindahkan ke kuansing dan nanti setelah jadi sertifikat kuansing nanti baru bisa diperpanjang untuk kepentingan. Ada nggak penyerahan sejumlah uang dalam hal itu untuk pengurusannya? Itu aja. Ada yang Nah, itu merupakan solusi juga nggak? yang lain bantuan istilahnya Bantuan kamu ini kok disumpah ngomong bantuan lu. Solusinya apa? Kalau memang nggak bisa, kenapa kok dijalankan? Itulah solusinya. Berapa yang kamu terima dari Sudarso? Atau dari siapa kamu terima? dari Pak Sudarso. Berapa? Yang pertama 20 apa? juta Pak. Nah, terus apa lagi? Yang kedua 50. Ah, Yang itu untuk untuk pengurusan yang pemisahan itu tadi. Ya. Kita harus ke Jakarta untuk transportasi dan lain-lain. ada nggak yang juga diterima oleh terdakwa ini? Saya nggak tahu yang dia. Nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu. Saya nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Dari yang dari Pring Wijaya sama itu. Iya, saya nggak tahu. Ada pernah ketemu dengan Pring Wijaya? Belum pernah yang mulia. Belum pernah. Jadi untuk Sudarso itu keperluannya uang-uang yang diberikan itu kamu salurkan kemana? Untuk transportasi dan akomodasi setelah kita rapat itu solusinya kita harus konsultasi ke pusat yang mulia. Dalam bentuk apa uang itu diterima oleh saudara? Dalam bentuk rupiah yang mulia. Rupiah. Enggak yang mulia. Selain itu ada lagi di poin nomor 16 ini. Dalam bentuk dolar Singapura pernah? Tidak yang mulia. Tidak. Sudah dikembalikan semua itu. Sudah yang mulia. Akhirnya bagaimana permohonan dari PT Adi Mulia Agro Lestari tadi? Akhirnya bagaimana? Akhirnya untuk solusinya untuk pemisahan itu sudah berhasil yang mulia. Sudah Tapi berhasil. untuk perpanjangannya ini kan sedang dalam proses yang mulia. Baru dilanjutkan ke Kanwil. Ya. Kemudian Pak Sutriwan, Pak Dewi Handaka, Pak Umar Fatoni dan Ibu Yani, ini pertanyaan untuk semua. Tadi kan ada beberapa perusahaan yang mengurus itu. Apakah semua perusahaan itu pada saat mengajukan permohonan perpanjangan HGU yang tadi perusahaan sudah disebutkan itu selalu ada ekspor? Mulai dari Pak Umar Fatoni. Kalau sebelumnya tidak tahu Pak. Sebelumnya saya tidak tahu. Yang tahunya saya pada waktu yang ini ada itu. Saya maksudnya Agustus saya maksudnya Pak. Selain PT Adi Mulia, Iya. tadi ada beberapa perusahaan. Ya, sebelumnya saya tidak tahu Pak. Iya. Ya, tapi setelah pas saya itu ada. Agustus itu ada. Saya masuk. Pas selain PT A, begitu juga, ekspor juga. Iya, itu. Menjadi ekspor. Kemudian yang di PT Adi Mulia ini kan biayanya siapa yang nanggung dari PT Adi Mulia? Iya. Ya, kemudian dari PT-PT lain pada saat mengajukan ekspor, apakah begitu juga yang menanggung biaya ekspor
Kalau yang sebelumnya saya belum tahu. Yang setelah saudara, Oh, ya. setelah saudara ada di situ. Ada perusahaan. Ya, perusahaan yang menanggung. Ya. Apakah dari perusahaan-perusahaan lain juga ada memberikan amplop seperti yang di PT Adinda Lestari setelah ekspor? Ya tahun yang ini cuma yang Adinda, setelah itu tidak ada lagi ekspos. Adinda tidak ada lagi ekspos. Setahu saksi ini ekspos itu hanya di Adinda. Iya. ini aja. Ya. Ya. Kalau ibu ini, ibu Indri, selain PT Adinda Lestari, apakah dilakukan ekspor juga? Pernah. Pernah. Semua perusahaan atau sebagian? Anak saya Hampir semuanya. Itu semua kebijakan mengenai ekspor itu siapa yang membuatnya? jadi Pak itu dari dulu sudah ada Pak. Iya, dari dulu sudah ada. Ketika saudara sudah di situ, siapa yang memerintahkan untuk ekspor? Atasannya siapa? Pak Kabit. Pak Kabit yang menyuruh ekspor? Iya? Iya. Pak Kabit yang menyuruh ekspor? Maksudnya nanti koordinasi Pak Kabit ke saya ya Pak. Maksudnya begini, Bu. Yang memutuskan sekarang itu ekspor kebijakan, ya kan? Tidak ada aturannya. Betul, Bu? Ya. Kurang saya kalau tanya ke Bu ini kenapa? Enggak, soalnya itu kan Ini dia, dengar, sepengetahuan saudara, ekspos itu apakah SOP, kebijakan, atau ide untuk memecahkan masalah? kebijakan Pak. Kebijakan. Lanjut Pak, ditanya. Siapa yang menentukan untuk dilaksanakan ekspor? Pimpinan Pak. Pimpinannya siapa? Kampanye. Kakak Kanwil. Waktu Pak Saril menjabat, Pak Kanwilnya Pak Saril yang menentukan untuk dilaksanakan ekspor. Termasuk untuk semua perusahaan yang melakukan perpanjangan hak atas tanah, baik itu perpanjangan HGU, pembaruan HGU, pendaftaran pertama kali, pengurusan tanah terlantar, itu semua dilaksanakan ekspor atas perintah Pak Kanwil. Kalau untuk terlantar saya nggak tahu Pak. Untuk tanah terlantar oke. Yang selain itu ada perintah dari Pak Kanwil untuk melaksanakan ekspor. Iya. Iya. Kalau Adi Mulia Lestari tempatnya kan di Hotel Prime Park tanggal 3 September 2021. Selain itu perusahaan yang lain yang sudah saya sebutkan tadi Di kantor. di kantor. Biayanya siapa yang tanggung? Perusahaan. Perusahaan. Ada dalam aturan Menteri ATR BPR itu disebutkan konsumsi semua akomodasi transportasi untuk pemeriksaan tanah oleh panitia B, tanah panitia B ya dibayarkan oleh perusahaan. Ada tanda terimanya tidak dari kantor BPR? Tidak ada. Jadi saudara terima uang cash begitu saja untuk akomodasi seperti itu. Tidak ada tanda terimanya. Yang ya tidak ada. Ada kwitansinya sebagai pertanggungjawaban. Memang kami pesan misalnya untuk makan berapa, untuk berapa orang peserta dibayarkan oleh perusahaan tidak ada. Tidak ada. Cukup yang mulia. Cukup lah ya. Masih ada, jangan diulangi Pak ya. Tidak. Menurut sepengetahuan terdakwa, menurut Saksi. sepengetahuan saksi, terdakwa ada tidak menerima sesuatu yang seperti saudara terima? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Untuk saksi Bu Indri, sama pertanyaan saya menegaskan juga, diketahui tidak yang ibu terima tadi dari perusahaan itu oleh terdakwa? Tidak. Tahu nggak terdakwa saksi terdakwa ada menerima juga dari perusahaan? Tidak. 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 Lanjut. Sama. Pertanyaan saya sama Bu. Terdakwa tahu tidak yang ibu terima dari perusahaan itu? Tidak. Tidak. Tidak tahu. Saksi tahu terdakwa ada menerima sejumlah uang dari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saksi apa? Ya, sama Pak, saya tidak pernah memberitahu ke Pak Saril saya menerima dari perusahaan. Saya juga tidak mengetahui bahwa ada pemberian juga dari perusahaan. Berarti terdakwa sama sekali tidak tahu masalah pemberian dari perusahaan. Tidak, kalau yang saya dengar tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Saksi Pak siapa? Sutriwan. Saksi tadi terima waktu ketika saksi menjabat sebagai Kakak Kabupaten Kampar. Iya.
itu diketahui tidak oleh terdakwa pemberian Pak Sudarso? Kita tidak laporan untuk pemberiannya, tapi kita sudah sampaikan bahwa itu nanggung kantor. Tahu nggak beliau itu pemberian dari Sudarso? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Saksi tahu nggak beliau pernah tahu nggak gitu kalau pihak perusahaan itu ada ngasih ke terdakwa, tahu nggak? Saya nggak tahu, kami saya di TU, nggak ikuti teknis itu. Sama Pak Dwi, saya tegaskan dari yang Bapak Dwi terima lagi untuk biaya pemecahan tadi itu diketahui nggak oleh terdakwa? Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau Bu Yani tahu, mengetahui ini sebelum sebelum Pak Sarif terakhir Pada saat Bapak Irfan sudah ada ekspos. Berarti ini sudah tradisi Pak Sarif melanjutkan tradisi yang pendapat sebelumnya itu. Iya. Iya. Oh, terima kasih yang mulia. Cukup ya, dari rekannya cukup juga. tahu tidak kenapa Pak terdakwa menunjuk Hotel Prima sebagai tempat ekspos? Karena pada waktu itu COVID yang diundang cukup banyak, ada 2 kabupaten yang diundang, yaitu Kampar dan Guangsi, dan alokasi di aula kami terbatas, dan pada waktu masih PPKM, maka dia berkeputusan untuk di hotel pada waktu itu. Jadi seluruhnya tetap di kantor ya Pak ya? Iya, mungkin, saya tidak tahu saya. Tidak ada, masuk. Tidak ada langsung Masuk. gitu. Masuk. Terus kemudian mengenai biaya itu bagaimana itu koordinasinya? Biaya. Iya, untuk tempat itu kan sewa tempat itu. Iya, itu perusahaan yang membuka. Iya, kok bisa perusahaan itu siapa yang menentukan? Apa perusahaan yang yang memang sudah kami tanggung atau petunjuk dari terdakwa ini atau bagaimana? Nanti biayanya minta sama itu misalnya gitu. Iya. Karena yang disebut perusahaan AA ini, maka AA ini yang menanggungnya. Oh gitu. Iya. Itu biasa seperti itu Pak. Ya tidak tahu saya Pak, dari sebelumnya. Coba sama Bu Sep. Jelaskan Bu. Bagaimana kok bisa, kan Ibu yang dibayar 40 juta kan tadi kan? Ya, bagaimana kok bisa Ibu terima dari perusahaan PT AA ini atau petunjuk dari terdakwa ini atau memang kebiasaan seperti itu atau bagaimana coba? Di kantor kan tidak ada anggaran. Gimana? Di kantor itu tidak ada anggaran. Tidak tahu. Dari yang persidangan yang lalu-lalu dari Bu juga bilang kalau nggak salah itu memang tidak ada anggarannya karena ini tidak ada dalam dalam SOP ya kan? Iya. Ini hanya kebijakan. Atau gimana kok bisa saudara tiba-tiba ditentukan bahwa perusahaan itu yang akan menanggung gitu loh, yang biaya seperti itu. Bagaimana ini petunjuk dari terdakwa, dari rapat kecil kalian atau bagaimana? Atau sudah kebiasaan begitu loh? Tidak ada anggaran Pak. Jadi kan PT 128 kan memungkinkan untuk akomodasi itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang menanggung. Perusahaan yang menanggung. Ibu tahu dari mana perusahaan yang menanggung? Itu Pak PT 128. Karena kan tidak ada anggaran. Tapi tidak ada anggaran ya Pak. Iya, terus dari mana? Kok bisa perusahaan yang menanggung gitu loh? Maksudnya kesayangnya waktu itu dari hotelnya menghubungi bahwa perusahaan itu belum bayar. Ibu ada koordinasi nggak dengan terdakwa ini mengenai siapa yang bayar itu bagaimana Pak biayanya ini Pak? Tidak ada Pak. Nggak ada. Yang kami tahu kan memang kalau langkah ini tidak ada anggaran, ya perusahaan Pak yang akomodasi transportasi dibayar oleh pemohon. Pas COVID kan bisa jadi dengan Zoom meeting atau bagaimana sebenarnya bisa kan? Tidak ada Pak. Begitu. Cukup ya, mungkin ada yang kami belum tanya mau terangkan. Cukup? Cukup. Baik, saudara terdakwa Muhammad Syahrir, apakah saudara mendengar dan mengerti terhadap keterangan saksi? Ya. Apakah saudara ada ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan sikap tentang keberatan saudara? Silakan. Ya, yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Ya. Ada beberapa keterangan saksi yang akan saya bantah, yang mulia. Ada yang akan dibantah. Pertanyaan tidak ada ya, Bapak? Ya. Ya, bantah terhadap keterangan siapa? Sebutkan namanya dan apa isi bantahan saudara. Silakan. Yang pertama Pak Umar, yang kedua Pak Sudirwan. Oke, Pak Umar dulu, satu-satu Pak. Pak Umar, bisa ditampilkan Pak yang mulia disposisi saya. Oke, disposisinya tadi Pak, ada disposisinya.
yang tadi Bapak katakan. Ya, isi bantahannya apa Pak? Nah, di situ yang Pak Saudara Saksi Umar menyatakan tindak lanjuti. Itu saya bantah, ya bukan tindak lanjuti, tetapi pelajari, kemudian teliti dan cek syarat-syaratnya sebelum ke lapangan. Itu isi disposisi, bukan ditindaklanjuti. Oke, berarti saudara membantah bahwa saudara ada memberikan instruksi baik melalui disposisi atau tulisan dengan kalimat ditindaklanjuti ya. Ya, Oke, nah itu satu. Pertanyaannya ke Pak Umar, apakah saudara tetap pada keterangan tadi bahwa itu ada disposisi ditindaklanjuti atau ikut keterangan Bapak ini? Itu keterangan Bapak ini, Pak. Saya Ikut lupa. keterangan Bapak ini. Oh, ya, dia membenarkan bantahan Bapak. Betul. nah, Nah, lanjut Pak, ada lagi? kemudian Saudara Saksi Sutriwan yang mulia Ya, silakan. itu mengatakan saya pernah menelpon dia mengatakan bahwa saya mau ke Jakarta menurut ajudan saya. Ya, melalui ajudan. Ya, Bantahan saudara. Lanjut. itu tidak benar yang mulia. Tidak benar. Baik, pertanyaannya Pak Sutriwan ya. Ya. Apakah saudara tetap pada keterangan tadi atau ikut bantahan Bapak ini? Tetap dalam saya tidak menyebutkan dia telepon saya. Yang telepon saya itu adalah ajudan. Ajudan ya. Begitu Pak, dia tetap pada keterangan tadi dengan catatan yang menelepon dia adalah ajudan Bapak. Itu aja. Kemudian yang kedua yang mulia, Pak saya tidak pernah memerintahkan para kabit untuk uang atau mengumpulkan uang dalam rangka ada tamu menteri atau wamen, karena itu sudah ditunjuk ketua. Jadi saya tidak tahu lagi, saya hanya menerima laporan. Setiap ada tamu dari Jakarta itu ditunjuk ketua tersendiri. Terima kasih. Baik, bahwa terdakwa menyatakan ia tidak ada memberikan instruksi untuk patungan biaya adanya kunjungan wamen. Tadi Bapak mengatakan bahwa untuk konsumsi makanan itu ada patungan. Nah, Dan untuk keterangan kalau semula itu Tetap pada keterangan kami sama-sama di rival kantor untuk nggak sama-sama nanggung biaya itu semua. Saya nggak membuat beliau memimpin. bukan anjuran beliau. Kita nggak beliau nggak nyuruh, tapi kita sepakatan kita sama Pak Ah, ya, kantor sudah. patungan. Gitu. Oke, tidak ada Pak anjuran saudara, kesadaran mereka sendiri. Begitu ya, cukup ya? Ya, Cukup. Baik, masing-masing nanti disimpulkan ya, penuntut umum dan penasihat hukum ya. Terima kasih para saksi sudah hadir di sini, sudah boleh meninggalkan ruang sidang sewaktu-waktu jika bukti ada. Oh, mau dilihatkan bukti. Maju sini. Ayo, Pak Adrian. Silakan. Bawa mic-nya, mic. izin yang mulia. Ya, Izin ada satu lagi mulia yang mana? ya, sebentar Pak, sebentar nanti. Ayo. Ini sini Pak. Bukti yang mau ditunjukkan itu apa? Tanggal 5 bulan 5 2023. Baik, satu lagi Pak. Ikan aja. Jadi kita lihat. Barang bukti nomor 2, 1 lembar surat direktur PT Adimilya Lestari pada Bupati Kuansing nomor 096 sekian tanggal 12 Oktober 2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun beneran PT Adimilya Lestari pada saksi Marfatani tahu? Tidak tahu. Saksi Dwi Handaka. Ke tempat. Kembali duduk dulu ya. Ya Pak Sarir, kami ingatkan untuk berikut kalau sudah cukup, cukup Pak. Kalau masih ada, selesaikan. Jadi jangan dipotong ya. Silakan, apa lagi? Terima kasih yang mulia.
Jadi tadi Saksi Umar mengatakan masalah tempat itu saya yang menentukan di Primpad. Itu Ya. saya yang mulia. Mantap, menurut saudara bagaimana? Karena yang koordinasi masalah tempat dan waktu itu saya yang dapat laporan. Nah, dilihat dari saksi Mas. Ya, berarti bukan saudara ya. Baik, Pak Umar bisa Sebenarnya setahu saya tempat itu awalnya katanya di Hotel Telah Bersah. sudah. Pokoknya saudara bukan yang menentukan di Primpad menurut saudara. Ya. Mengerti bantahannya, Pak? Bapak tetap pada keterangan tadi atau tidak? Ya, dia tetap pada keterangan. Ya, begitu Pak ya. Terima kasih. Sekali lagi sudah boleh ke belakang. Ya, selesai. Ya. Penuntut umum masih ada saksi? Masih ada yang Hari Senin ya? hari Senin. Senin pagi ya. Bapak dinilainya Senin dan Jumat, Pak. Mohon izin ya. Ya. Kalau boleh, apakah tidak ada hari lain yang bikin ya? Jadi hari apa? Hari Senin dan Jumat. DP. Oh ya. Kalau Senin dan Selasa. Oh ya. Jadi untuk bulan berikutnya kita masih di hari Senin, tapi minggu depannya kalau kita menentukan Senin dan Selasa, ini terima kasih. Sudah. Berarti untuk minggu depan hanya Senin aja. Senin aja ya. Ya. Jumatnya nggak usah. Begitu Pak ya. Gitu ya. Baik. Baik, mulia, mungkin sebelum apa Ya. untuk kami di sini untuk meminta yang mulia itu kalau bisa dari jaksa nama-nama saksi satuan juga dikasih tahu Pak. Karena kami juga kita bawa berkas Nama-nama saksi yang mau diperiksa. diperiksa 2 hari sebelum. Sebentar. Apakah bisa? Kami sudah koordinasikan dengan admin, berikan sebelum persidangan. Tapi kalau ditentukan berapa harinya ya kami Ya, soalnya baru dikasih tadi pagi dan kita menyiapkan berkasnya Pak. Enggak, sebentar. Jangan saling menjawab orang Bapak. Melalui kami lah. Ya, etika persidangan itu harus dijaga Pak. Jadi yang kalau begitu nanti kami koordinasikan kembali dengan admin 1 hari sebelum persidangan akan diberikan. Ya, baik. Jadi sedapat mungkin saudara boleh melakukan daftar nama yang dipanggil untuk hari Senin. Saudara bisa kirimkan ke panitera pengganti daftar nama yang dipanggil, tetapi itu bukan jaminan akan hadir Pak ya. Diberikan kepada panitera pengganti. Jadi daftar nama yang dipanggil itu nanti diteruskan panitera pengganti kepada penasihat hukum. Soal apakah jumlah yang dipanggil itu seluruhnya hadir atau tidak, itu tidak menjadi jaminan akan hadir di persidangan pada saat itu. Ya, bisa dipahami ya. Baik ya. Demikiannya saudara terdakwa ya. Penuntut umum masih akan menghadirkan saksi pada persidangan berikut, tepatnya hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 8.30. Ya Pak ya, pagi kita langsung start. Dan saudara terdakwa kembali ke dalam tahanan, dihadirkan penuntut umum pada persidangan tersebut didampingi oleh tim penasihat hukum ya. Sidang selesai dengan ditutup.